Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali Lause Erni bisa menemani kalian untuk ibadah pagi hari ini. Dan Lause juga ditemani oleh Lause Risan. Ya, Lause Risan, katanya kita janjian waktunya sama, kok beda? Tenang. Ya. Saya ganti Lause. Nih, Tunggu Lause. Ini gimana Lause? Lause bener ini. Oke. Pas kan, sama kan? Iya, anak-anak. Lause itu bajunya udah sama sama Lause Erni. Kita udah siap. Lause hari ini senang sekali karena Lause bisa bersama dengan kalian dalam ibadah sekolah minggu online. Ibadah hari ini tanggal 5 Juli, Lause kembali ditemani oleh Lause Erni. Senang sekali. Ya, kalian udah siap belum? Karena Lause dan Lause Erni udah siap ya Lause ya? Siap selalu. Oke, tapi Lause mau ingetin lagi, kalian harus siapin Alkitab dan ntar bakal ada persembahan. Oke, sekarang kita siapkan hati kita semuanya. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Tapi terlebih dahulu kita mau memberi salam kepada Bapa di sorga. Kita mau menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa, dengan sikap doa. Karena setelah pujian kita akan langsung masuk dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali bangun dalam keadaan sehat ya Tuhan. Terutama kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, dan seluruh keberadaan diri kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, agar ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang anak-anak semuanya bangkit berdiri. Ayo. Kita nyanyikan dengan semangat ya Lause. Siap. Lagu apa Lause? Mars Sekolah Minggu ya, dong. Jangan lupa Mars Sekolah Minggu. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan lagu Ayo. Ya, Semangat Minggu. ya. Oke. Yuk semuanya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah
anak-anak semua sudah percaya pada Tuhan Yesus, bukan? Begitu juga dengan Lause Erni dan Lause Risan. Ketika kita semua telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan yakin bahwa setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak usah takut pada saat terik, pada saat hujan, Tuhan ada beserta dengan kita. Pada saat kita sedih, pada saat kita happy, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Betul, Lause? Ya, kita nyanyikan lagu Walking with Jesus dan lagu di bahasa Indonesianya Jalan Serta Yesus. Semuanya, yuk. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih cepat lagi. Jalan serta Yesus. Ayo. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Semuanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Anak-anak kasih semangat. Yes. Kalau yang masih semangat kasih tangan dong. Lause sekarang mau ngajak kalian menyanyikan lagu dalam Roma 8 ayat 28, yaitu adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kita bernyanyi bersama lagu All Things Work Together for Good. According to His purpose, and we know that all things work together for good. Yes, we know that all things work together for good. Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good. Yes, we know that all things work together for good. To them that love the Lord, to them that love the Lord, to them that love the Lord, and the call according to His purpose. And we know that all things work together for good. Yes, we know that all things work together for good. Romans 8 verse 28.
kita semua punya tangan, Lause, ada mulut, ada mata. Semua anggota tubuh kita semua ini berbeda-beda ya fungsinya, tetapi dalam Tuhan Yesus Kristus kita adalah satu tubuh. Anak-anak, begitu banyak hal yang bisa kita pakai anggota tubuh kita untuk kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kita hebat, menciptakan begitu luar biasa. Anak-anak di rumah juga, lagu ini biarpun tangan kita kecil, tangan anak-anak masih kecil, mata, mulut, semua masih kecil, tetapi anak-anak semua bisa dipakai oleh Tuhan dengan hebat, dengan luar biasa. Anak-anak kita nyanyikan lagu ini, tangan kita, mata kita masih kecil, tapi kita gunakan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan suara lebih kecil, dengan sikap berdoa. Ingat anak-anak, kita tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Kita semuanya sama di mata Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Anak-anak semuanya, wow, semuanya sudah duduk diam manis mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kepada kami semua boleh datang beribadah kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami buka hati kami, mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik firman Tuhan yang mau bicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, anak-anak, hari ini Lause bawa tas yang besar. Ada isinya loh. Kita buka ya. Isinya apa ya? Coba kita buka isinya apa. Lause ada bawa jaket. Jaket ini pasti ada yang buat. Nggak mungkin tiba-tiba ada. Pasti ada yang buat. Di sini nih ada ditulis dibuat dari pabrik mana. Kemudian dibuat dari
negara mana. Ini dibuat dari negara China. Wow, ini pasti ada tujuannya. Kalau orang bikin jaket supaya yang kedinginan pakai jaket ini jadi nggak kedinginan lagi. Yes, good. Lause ada apa lagi ya? Lause ada. Wow, anak-anak pasti suka. Tara, Lause bukan punya satu saja, tapi Lause punya 2. Tara, ini ada boneka. Ini boneka juga ada yang buat loh anak-anak. Ada yang girls, ada yang boy ya. Dua-duanya ada yang buat. Ini tujuannya buat apa? Anak-anak tahu kan? Karena supaya anak-anak senang, ada alat-alat mainnya, ada tujuannya, dibuat oleh manusia, ya, mungkin dibuat dari Indonesia sini, ya, orang-orang Indonesia. Lause juga punya yang sering kita pakai loh. Lause punya handphone. Anak-anak juga sering ya pakai handphone ini. Ini juga dibuat oleh pabrik. Dibuat oleh orang-orang yang ada di Korea. Mereka buat ini ada tujuannya supaya kita bisa telepon, komunikasi dengan teman-teman, dengan papa, mama. Anak-anak banyak barang yang dibuat. Terakhir, Tara, ada jam tangan. Wah, jam tangan ini buat apa ya? Jam tangan ini adalah buat supaya kita bisa lihat waktunya kapan. Anak-anak, jam tangan ini kalau Lause lihat itu adalah buatan dari Swiss, dari negara Swiss. Jadi kalau misalnya mau lihat jam, tahu sekarang jam 8 pagi kita harus ke sekolah minggu. Ya, anak-anak, ini semuanya dibuat oleh manusia. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau Lause, anak-anak, siapa yang buat ya? Siapa yang buat? Anak-anak, kita ini semuanya ternyata bukan dibuat oleh manusia. Coba kita sekarang mau lihat jawabannya, kita dibuat oleh siapa? Jawabannya anak-anak ada di dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita ini buatan siapa. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang bisa kita percaya. Kita buka ya. Di mana? Di Efesus pasal 2 ayat yang 10. Dikatakan bahwa, dengar baik-baik nih. Dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Wow, anak-anak, kita ini buatan Allah, hebat, luar biasa. Artinya kita ini bukan buatan manusia, bukan buatan yang sembarangan-sembarangan, bukan yang tidak bagus. Kita ini semuanya artinya adalah miliknya Allah. Kalau buatan Allah, wow, luar biasa. Anak-anak boleh taruh di tangannya, di dadanya, katakan, saya buatan Allah. Iya betul, anak-anak adalah milik Allah. Lause juga miliknya Allah. Nah, artinya kita adalah kepunyaan Allah. Kalau anak-anak dan Lause hatinya punya Tuhan Yesus, punya Kristus, sehingga kita menjadi miliknya Allah. Anak-anak, buatan Allah itu hebat, luar biasa. Tidak ada yang sama, nggak ada yang sama. Semuanya berbeda-beda, semuanya istimewa. Anak-anak istimewa dan berharga. Nih anak-anak, di sini dikatakan juga bahwa kita itu diciptakan. Artinya apa diciptakan? Artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau kita diciptakan, kita tentu ada tujuan daripada Tuhan untuk hidup kita, untuk hidup anak-anak. Tuhan punya tujuan yang spesial untuk hidup anak-anak. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Apa itu pekerjaan yang baik? Di sini dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, anak-anak, apa itu pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan yang membuat Tuhan dimuliakan namanya. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. Di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Oke, sekarang saatnya kita mau membaca firman Tuhan ini dan menghafalnya ya. Di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ulang, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Sekarang Lause pakai gerakan anak-anak yang ngomong ya, yang sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus pasal 2 ayat 10. Wow, luar biasa anak-anak, hebat sekali. Anak-anak, jadi ingat baik-baik. Anak-anak adalah ciptaan Tuhan, buatan Tuhan yang istimewa. Yang tidak ada yang sama. Spesial. Punya tujuan masing-masing daripada Tuhan untuk hidup anak-anak. Dan anak-anak sangat berharga. Nah, bagaimana Lause bilang kok kita berbeda-beda? Iya nih, contoh. Ada anak-anak yang bisa nyanyi, pintar menyanyi, ya, diciptakan, dibuat Tuhan. Dia ada yang pintar main musik lagi, ya, ada main piano. Ada lagi yang pintar apa? Ada yang pintar menggambar. Siapa yang suka menggambar, melukis? Ya, betul. Ada juga anak-anak yang kalau berhitung, belajar, menghafal, pintar anak-anak. Tapi dan ada juga anak-anak yang jago olahraga loh anak-anak. Yang pintar olahraga. Ada yang senang lari, ada yang senang main basket, ada yang pintar melakukan olahraga-olahraga yang lain. Ada juga anak-anak yang suka nari. Siapa yang suka nari? Nari balet, ya. Ada yang dibuat Tuhan sedemikian rupa, masing-masing punya kepintaran masing-masing. Ada juga yang pintar main gitarnya. Nah, anak-anak itu kita semua itu berbeda. Jadi anak-anak bisa melayani Tuhan dengan cara masing-masing, dengan kepintaran masing-masing, dengan cara yang berbeda-beda, ya. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih baik. Semuanya di mata Tuhan ada tugasnya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Jadi nggak usah lihat kok dia lebih pintar ya, lebih bagus ya. Enggak anak-anak, semuanya itu sama di depan Tuhan. Lause supaya buat anak-anak lebih mengerti, Lause kasih contoh tubuh manusia. Nah, satu tubuh manusia terdiri banyak sekali anggota-anggota tubuhnya. Bentuknya beda-beda, bermacam-macam. Tidak ada yang sama, fungsinya beda-beda. Coba kita lihat, ada anggota tubuh, ada yang mata. Ya, coba matanya anak-anak dikedipkan bisa nggak? Ya, betul nih mata kita nih, anggota tubuh.
Betul, ada juga anggota tubuh kita itu adalah mulut. Ada anggota tubuh kita itu tangan, ada anggota tubuh kita kaki, ada anggota tubuh kita itu hidung. Semuanya bentuknya beda-beda. Semuanya itu adalah ada fungsinya masing-masing. Anak-anak nggak bisa tuh satu tubuh itu semuanya sama bentuknya. Mata, semuanya mata. Bagaimana kalau cuma mata saja? Ya, kalau mata saja, kemudian ada anggota yang lain, bentuknya itu adalah telinga, terus si matanya bilang, telinga, kamu bukan anggota tubuh loh, bentuk kamu itu tidak sama-sama saya. Gak bisa anak-anak, karena ada fungsinya masing-masing. Coba, kalau cuma punya mata, Mama panggil-panggil kita, gak dengar dong. Ya, kalau begitu kita perlu telinga. Telinga untuk apa? Untuk mendengar. Bagaimana kalau dengan mulut? Lalu si telinga bilang, kamu mulut, kamu itu bentuknya nggak beda sama saya. Kamu bukan anggota tubuh. Kamu itu nggak sama kami. Gak bisa anak-anak. Itu yang namanya mulut, itu juga anggota tubuh. Coba siapa yang ada mulutnya? Coba senyum yang cantik pakai mulutnya. Ya, ini anggota tubuh, punya fungsinya masing-masing. Mulut ini fungsinya untuk memuji Tuhan. Coba kalau anak-anak cuma punya mata saja, lalu mau panggil mama, bagaimana panggil mamanya? Nggak bisa dong, masa kedip-kedip mata saja. Tapi perlu mamanya yang mulut. Sama juga dengan si tangan. Kalau tangan, walaupun bentuknya berbeda, dia itu ada fungsinya juga. Dia juga anggota tubuh, walaupun letaknya bukan di wajah, ada di samping tubuh kita ini. Ini juga anggota tubuh. Fungsinya apa? Dia mau ambil makanan, dia mau nulis, dia mau kerjakan PR, ada fungsinya. Bentuknya beda, tetapi dia ada manfaatnya masing-masing. Lalu ada juga yang bentuk kaki. Kaki bagaimana? Kaki itu untuk jalan. Bentuknya berbeda loh dengan yang mata, yang mulut, yang hidung, yang telinga, beda. Tapi dia juga ada fungsinya. Coba kakinya digoyang-goyangkan. Iya, ini adalah anggota tubuh. Jadi anggota tubuh itu ada di dalam satu tubuh. Anak-anak, kita itu semua anggota tubuh itu penting. Gak ada yang lebih penting. Mata kah lebih penting? Telinga kah lebih penting? Enggak, semuanya sama penting. Semua ada fungsinya masing-masing. Dan kalau salah satu anggota tubuh yang sakit, semua bisa merasa sakit. Contoh ya, kalau matanya sakit bengkak, satu tubuh rasanya nggak enak. Kita mau ngapa-ngapain nggak kurang nyaman. Bagaimana kalau sakit gigi? Giginya juga, ini mulut, ini gigi, ini juga bagian dari anggota tubuh sakit. Jadi nggak bisa makan, jadi nggak bisa belajar, jadi nggak bisa main musik. Aduh, sakit. Jadi kalau satu anggota yang sakit, semua merasa sakit. Tapi kalau ada salah satu anggota tubuh yang dipuji, yang dihormati, semua anggota tubuh ini menjadi sukacita, menjadi senang. Jadi anak-anak, kita ini adalah anggota tubuhnya Kristus. Anak-anak dan Lause ada di dalam satu tubuh Kristus. Anak-anak dan Lause bisa seperti tangan ataupun kaki ataupun bagian tubuh Kristus yang lain, punya peranan masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Jadi kita semua ini penting. Anak-anak, ingat, kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah spesial. Kenapa? Karena kita disebut milik Tuhan oleh karena kita di dalam hati kita sudah terima Kristus.
sudah ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita disebut milik Allah. Nah, anak-anak, sekarang setelah kita mengerti, walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak sudah bisa melayani Tuhan, karena anak-anak adalah bagian dari tubuh Kristus ini. Anak-anak bisa melakukan peranan atau fungsi sesuai dengan kemampuan anak-anak ya. Nah, kalau misalnya contoh, kalau nanti ke gereja, sudah boleh ke gereja lagi, anak-anak bisa melayani di paduan suara, bisa ikut nyanyi ya. Atau Lause, saya mau bantu di dalam membawa kantong kolektor, boleh. Oh Lause, saya mau melayani di dalam membaca firman Tuhan supaya anak-anak yang lain, teman-teman yang lain bisa ikut gampang menghafalnya. Boleh anak-anak, kita boleh melayani di dalam bidang apapun dengan kemampuan anak-anak. Atau mau main musik, Lause, saya mau melayani Tuhan dengan kemampuan saya main musik, main piano, main gitar, ataupun ada yang main biola, boleh. Ingat anak-anak, kita itu adalah satu tubuh Kristus. Kita ulang ayat hafalan kita sekali lagi ya, yang Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, sekali lagi, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Wow, anak-anak bagus sekali, sudah bisa menghafal. Good. Oke, sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu hebat karena Engkau menciptakan kami. Kami ini semua adalah buatan-Mu Tuhan. Kami ini semua disebut milik-Mu Tuhan. Tentu saja kalau menjadi milik Tuhan adalah kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menciptakan kami berbeda-beda. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, di dalam tubuh Kristus, kami boleh melayani bersama-sama, kami boleh memperhatikan bersama-sama satu dengan yang lain. Tolong kami ya Tuhan, sejak kecil kami boleh mengasihi saudara-saudari kami yang lain, kami boleh melayani di dalam tubuh Kristus bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali Lause Maura kembali bisa bertemu dengan anak-anak. Hari ini kita akan membuat kotak persembahan. Kotak persembahan ini gunanya adalah mulai di bulan Juli ini kalian ada kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti di sekolah minggu, tidak peduli berapapun jumlahnya, kalian bisa memberikannya. Yang penting dari dalam hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lause mau ingatkan, ini bukan kotak celengan ya, tetapi ini adalah kotak persembahan. Persembahan kalian yang kalian berikan kepada Tuhan. Nanti ketika tiba saatnya kita berkumpul bersekolah minggu di gereja tatap muka, kalian bisa bawa dengan hari yang sudah Lause tentukan, kalian bisa bawa dan nanti bisa persembahkan, berikan kepada Tuhan. Pasti itu adalah merupakan satu momen yang istimewa, satu momen yang sangat mengesankan di dalam hati. Karena anak-anak dari kelas kecil sampai kelas besar, kalian bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan membuat kotak persembahan ini. Beberapa hari yang lalu, Lause sudah mengirimkan di dalam grup WA masing-masing bagaimana mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, Lause akan mengingatkannya dan inilah yang sudah jadi, maksud Lause yang sudah dibuat dan kemudian kita akan mendapatkan tutorial bagaimana membuatnya menjadi seperti ini.
Ya, nanti kalian bisa tambahkan hiasan apapun itu yang membuat hati kalian bisa tertuju kepada Tuhan ketika memberikan persembahannya. Adapun yang Lause mau tunjukkan di sini sebagai bahan-bahannya adalah yang sudah dipersiapkan. Ini adalah bahannya adalah dibuat dari karton kardus aqua bekas. Jadi ini tidak ada yang mahal-mahal Lause minta kepada kalian. Sisa-sisa kardus boleh dipakai seperti ini, ya, seperti ini. Dan kemudian kardus ini bisa dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah Lause tentukan, yang sudah dikirim kepada grup masing-masing. Minta tolong untuk yang kelas kecil, mama papa bisa membantu kalian, atau Cece, Keke bisa bantu dedek-dedek yang kecil, ya. Adapun ukurannya adalah seperti ini. Sudah ada 2 karton yang merupakan, ini nanti ukurannya sudah ditentukan, yang ini menjadi tembok samping. Lalu kemudian ini yang menjadi alasnya. Lalu kemudian ini adalah untuk pintu depan, bagian belakang. Lalu kemudian ini adalah atapnya. Nah, Lause mau mengingatkan di sini, aksesorinya kalian bisa lapis atau bungkus dengan kertas atau apapun itu untuk membuat kotak persembahannya menjadi indah. Untuk alasnya ini Lause kasih ide, Lause kasih bekas dialas dengan warna coklat dari bekas amplop. Ya, karena Lause berpikir bahwa lantai dari kotak persembahan Lause seperti gereja itu dibuat dari parkit, jadi cantik, ya. Lalu persiapkanlah juga, boleh aksesorinya Lause punya hiasan yang seperti ini, boleh apa saja. Nah, sekarang kita akan buat caranya bagaimana menjadi kotak persembahan yang seperti ini. Adapun lemnya yang bisa kalian pakai, bisa lem uhu atau lem tembak seperti ini, ya, lem tembak, tapi hati-hati pakainya karena ini kalian harus kontakkan dengan listrik, ya. Kalau pakai lem tembak seperti ini lebih kuat dan lebih kokoh. Tapi kalau ini harus agak menunggu lama, kuat juga tapi agak menunggu waktu, ya. Nah, caranya adalah kita mulai dengan ini adalah alasnya. Alasnya, kita buat alasnya dengan bangunan-bangunan dengan temboknya lebih dahulu seperti ini. Kita gabungkan, kita kasih lem uhu seperti ini, ya, di sisi-sisi kiri dan kanan dulu supaya bisa nempel, ya. Ini seperti ini. Ya, ini pakai lem uhu, jadi harus menunggu agak lama. Lause kasih tahu yang sederhananya. Lalu kemudian pintu depan dan dinding belakang. Ini dikasih lemnya. Ini yang untuk pintu belakang. Dinding belakang. Itu maksudnya, dinding belakang. Ya. Dinding belakang. Dan kemudian ini di pintu depan, tinggal dilem saja. Nah, untuk memperkokohnya, ini dia belum begitu kuat. Untuk memperkokohnya, nanti kalian bisa seperti gini, dilem dari dalamnya, dikasih lem seperti gini. Nah, jadi dia lebih nempel. Ya. Gini, ya, bagus. Dan kemudian dari luar juga, jadi dia nempel. Jadi berdiri kan? Bagus. Lalu ini tempel yang ada di luarnya juga, jadi dia nempel. Kan?
tempel begini, lalu tempellah dari sampingnya. Nah, jadi dia lebih kokoh, bisa berdiri. Nah, bagus kan? Tara. Jadi, nah sekarang untuk ini harus perhatikan anak-anak, harus ikuti sudutnya ya. Jadi pas di puncaknya, dilem, dikasih lem begini. Nah, kasih lem begini, kasih lem begini, kasih lem begini. Semuanya. Jadi deh. Jadi selesai. Nah, untuk mempermanisnya ini juga dari sisa. Bisa ambil lemnya untuk menyatukan seperti ini di sini. Jadi ini semuanya tidak perlu yang mahal-mahal. Bisa dipakai. Jadi dia nyambung. Itu membantu supaya dia tidak goyang-goyang. Tara, selesai. Nanti bisa dikasih hiasan di pinggirnya sedemikian rupa. Jadilah kotak persembahan yang baru, dan kita bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Lause sekarang mau kasih persembahan lause untuk Tuhan di sini tadi yang sudah kita buat. Nah, selesai. Setiap kali kita ada ibadah, kalian mempersiapkan persembahannya. Setiap lause mengatakan bahwa kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, siapkan uang persembahan kalian, siapkan kotak persembahan kalian, kemudian tulis nama kalian, lalu kemudian kelas kalian apa, atau mungkin kalau lupa kelasnya, nama lausenya, ya, untuk menandakan bahwa ini adalah kotak persembahan kalian. Lalu kalian simpan, dan nanti tiba saatnya kita bisa memberikan persembahan ini di gereja ketika kita tiba saatnya ibadah tatap muka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan semangat bagi kita. Nah, anak-anak, kalau hari ini kalian belum selesai membuat kotak persembahan ini, tidak apa-apa. Pegang dulu, nanti ketika sudah selesai, kalian bisa masukkan persembahan kalian tadi yang sudah dipersiapkan ke dalam kotak persembahan kalian. Yang paling penting bahwa hati kalian memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan sangat senang sekali. Anak-anak, bagi kalian yang sudah menyelesaikan kotak persembahan kalian masing-masing, dan kemudian kalian sudah menghiasnya dengan sangat indah untuk Tuhan, minta mama atau papa, Cece atau Keke membuat fotonya dengan sangat indah, lalu kemudian kirimkan kepada lause kelas masing-masing. Dan mulai minggu depan kita akan menayangkannya secara berseri untuk bisa menjadi berkat semangat bagi anak-anak yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kalian semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lause dan Lause Erni berdoa supaya apa yang kalian dengar pada hari ini, kalian akan mengingatnya dan akan melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saat ini kami dan anak-anak di rumah akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu.
persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau menaikkan pujian Bapa terima kasih dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah berakhir di sini. Lalu Serisan sedih nggak? Sedih ya? Tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat. Kita akan bertemu lagi pada ibadah sekolah minggu online pada minggu depan. Yeay!